Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menikmati firman-Nya melalui ibadah KPA online. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami senantiasa boleh merasakan kasih dan kemurahan-Mu. Hari ini kami akan menikmati firman-Mu. Mari Tuhan tolong pimpin kami, urapi kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tema hari ini tentang mengikut Yesus. Kita baca dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Saudaraku yang terkasih, di bumi ini banyak sekali orang Kristen. Bahkan agama Kristen menjadi agama mayoritas di bumi ini. Tetapi ada sebuah pertanyaan, apakah mereka semua itu benar-benar orang Kristen yang adalah pengikut Yesus, atau hanya sekedar beragama Kristen? Kalau hanya sekedar beragama Kristen, mereka hanya memiliki identitas Kristen di kartu pengenal mereka, tidak mengenal Yesus dengan benar, kehidupannya tidak sesuai dengan ajaran dari Yesus. Nah, dalam renungan hari ini, firman Tuhan mengajak kita semua untuk menjadi pengikut Yesus. Menurut Lukas 9 ayat 23, dalam ayat ini Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa setiap orang yang mengikut Dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut Dia. Jadi dalam ayat ini ada 3 hal untuk menjadi pengikut Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menyingkirkan ego, menyingkirkan segala amarah, iri dengki, dan segala keinginan daging. Tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. Karena hidup kita ini sudah ditebus oleh Yesus, maka yang menjadi prioritas kita adalah melakukan ajaran Yesus, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi tidak lagi mengutamakan kepentingan sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 4 juga dituliskan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Memikul salib berarti dengan ikhlas memikul beban dan tanggung jawab setiap hari. Beban dalam hidup adalah berbagai masalah dan pencobaan yang kita alami sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Masalah itu bisa terjadi di keluarga, di jalan, di tempat kerja, di sekolah atau kampus, dalam pergaulan dengan sesama, bahkan di gereja juga ada permasalahan. Manusia tidak bisa menghindari permasalahan. Menjadi pengikut Yesus berarti harus menerima semua permasalahan itu dengan ikhlas dan penuh ucapan syukur, tidak mengeluh. Karena kita menjadi pengikut Tuhan, maka sudah pasti Tuhan akan selalu turut campur tangan dan memberi jalan keluar untuk setiap masalah dan pencobaan yang kita hadapi. Selain beban permasalahan, juga ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang. Mengabarkan Injil tidak harus menjadi seorang penginjil, tetapi bisa melalui kesaksian kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang rukun dan cinta damai, serta berbelas kasihan kepada sesama. Itu semua adalah bentuk-bentuk penginjilan yang sangat luar biasa.
Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti benar-benar berkomitmen menjadi murid Yesus. Terus-menerus bertumbuh dan berkembang dalam iman. Menyediakan diri untuk dibina, dididik, dan menjadi pelayan Tuhan yang baik dan yang setia. Selalu melatih diri menjadi pelayan yang baik. Bersedia dengan tulus dan ikhlas menerima tugas-tugas dari Tuhan. Tidak takut atau malu-malu melayani Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberi hikmat kepada semua murid-muridnya. Mari kita menjadi murid-murid Yesus yang berkomitmen dan setia dalam melayani Tuhan. Ada banyak sekali yang bisa kita kerjakan sebagai seorang pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan bukan berarti harus menjadi seorang pengkhotbah atau worship leader atau pemain musik atau pelayanan-pelayanan mimbar yang ada di gereja. Menjadi pelayan Tuhan juga bisa kita kerjakan dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada bisa mengerjakan atau menjadi seorang pelayan Tuhan. Membantu saudara, membantu teman, itu juga melayani. Membantu orang yang sedang kesusahan, memberikan pertolongan, mendoakan, memberikan semangat atau motivasi. Itu semua adalah pelayanan yang bisa kita kerjakan. Setiap kita diberi oleh Tuhan talenta. Bermacam-macam talenta yang diberikan kepada kita. Kita harus tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jika kita mengetahuinya, maka kita bisa kembangkan sebaik mungkin. Tuhan akan pakai kita secara luar biasa sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita belum tahu apa talenta kita, maka kita berdoa. Mohon petunjuk dari Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Biarlah kita menjadi pengikut Yesus yang bukan hanya sekedar mengikut, tapi menjadi seorang murid yang berkomitmen melakukan tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, dimanapun kita berada. Nah, saudaraku yang terkasih, itulah 3 hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai pengikut Yesus. Biarlah kita menjadi seorang yang bukan sekedar beragama Kristen, tetapi menjadi seorang pengikut Yesus yang penuh kesungguhan dalam mengiring Dia, berani menyangkal diri dan berani memikul salib dan komitmen mengikut Yesus. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita melakukan itu semua sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, karena Tuhan sudah memberikan tugas kepada kita, maka Dia pasti akan bertanggung jawab menyediakan segala kebutuhan yang kita butuhkan dalam kita menjadi murid-murid-Nya. Mari saudaraku yang terkasih, sekali lagi, jangan hanya sekedar memiliki agama Kristen, tapi biarlah kita menjadi seorang pengikut Yesus, sehingga kita bisa melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Inilah renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami. Biarlah mengajarkan kepada kami agar kami menjadi pengikut-Mu yang baik, yang setia, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah melalui kehidupan kami, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa di bumi ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua selalu merasakan kekuatan yang dari Engkau. Engkau berkati dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Jika saat ini ada anak-anak-Mu yang sakit, mari Tuhan dalam nama Yesus tolong sembuhkan mereka, jamah mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan buat mereka.
sehingga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Yang lemah tolong kuatkan, yang susah tolong hiburkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan tolong mereka, yang sedang dalam kekurangan mari Tuhan cukupkan keperluan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk KPA hari ini. Dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku tak